Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Taurus. Tema kita kali ini Taurus adalah inilah pekerjaan yang membawa hoki untukmu. Pekerjaan-pekerjaan apa aja nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi. Bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Taurus, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu bintang Taurus, Taurus, Taurus. Dan maaf agak berisik ya. Semoga kalian bisa tetap mendengarkan suara saya dengan jelas. Taurus, apa pesan semesta dulu tentang karirmu saat ini dan pekerjaan yang cocok untukmu sesuai zodiakmu ya, dimana membawa hoki untuk kamu ya. Jadi di sini saya disclaimer dulu, bukan berarti saya suruh kamu langsung ikut seperti yang Kak Ica bilang, no ya. Tetapi di sini apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu, dan terakhir baru ke pekerjaan yang cocok ya. Kalaupun mungkin kondisinya pekerjaan kamu ini tidak sesuai dengan nanti yang saya bilang, ya tetap aja harus kamu up terhadap pekerjaanmu ya. Oke, kita lihat pesan semesta dulu ya tentang pekerjaanmu saat ini. Four of Cups, bersyukurlah ya kamu bisa mendapatkan pekerjaan saat ini, atau kamu menciptakan pekerjaan saat ini. Dimana jangan melihat dari orang di luar sana yang lebih sukses, tapi lihatlah dirimu dari masa lalu dan dirimu saat ini. Wah, ternyata dulu gaji saya cuman sekian ya, syukur alhamdulillah ya, puji Tuhan. Sekarang kondisinya saya sudah naik sedikit, walaupun sedikit tetap disyukuri. Jangan lihat wah dia sudah jadi orang hebat ya, nggak usah lihat rezeki orang. Rezeki kita punya takaran masing-masing. Jangan takut, rezeki kita selalu ada ya. Jangan merenungi nasib kapan ya saya punya rezeki. Kerja, bukan duduk diam di tempat ya. Melihat sana, melihat ada action. Di sini harus bisa lebih bersyukur ya. Isi talentamu. Ini ibaratkan gini, kamu punya talenta ya, ibaratkan talenta ini punya cawan gitu ya, cups nih, tapi nggak ada isi, kosong-kosong doang. Diisi dong. Contoh, kamu punya bakat, talenta itu kan bakat ya. Apa yang kamu punya, apa yang kamu sukai, bakat apa yang kamu sukai, nah itu diberdayakan. Karena apa? Bakatmu itu akan membuatmu menjadi orang hebat kalau kamu kelola dengan baik. Ngerti ya? Artinya gini, kita ini sudah punya warisan gitu. Warisan kalau kamu kelola dengan baik, kamu akan menjadi kaya. Kalau kamu nggak mengelola warisanmu, ya warisanmu akan hancur begitu saja dengan usiamu gitu. Contohnya, saya punya bakat menyanyi, ya sudah, kamu bikin konten nyanyi kek, ini contoh ya, kamu upload di YouTube kan, ataupun mungkin kamu acara wedding ya, kamu kerjasama dengan WO, IO, ini contoh, ada event-event apa, kamu kalau wedding itu kan, kalau bernyanyi kan pasti bisa, apa dibilangnya, suaranya pasti bagus, ya kamu juga bisa jadi MC, ini contoh. Jadi kamu yang harus aktif, Kak Ica saya demam panggung. Ya ampun, itu berarti sama saja kamu memberdayakan kemalasanmu, memberdayakan mentalmu menjadi mental pengemis. Kamu udah tahu bakatmu, pasti ada juga yang kendalanya, itu dilawan. Bukan udah bakat tapi saya malu demam panggung, malas gajinya kecil, malas
Jangan begitu. Tapi kalau kamu menyenangi, dibandingkan kamu nyanyi-nyanyi di dalam kamar mandi nggak dapat apa-apa, cuman menghibur diri sendiri, kenapa tidak kamu menghibur masyarakat, menghibur orang-orang di sekeliling kamu? Toh dapat duit juga. Ini contoh. Ya, jadi talentamu tuh apa, itu yang dikembangkan. Semesta mau sampaikan seperti gitu. Ini semesta yang bilang ya, bukan saya hanya perantara. Ya, jadi carilah talentamu, bakatmu. Orang itu untuk bisa menyanyi itu mereka les loh, karena belum punya bakat. Ini contoh ya. Oke, saya sudah punya, saya senang nyanyi, tapi ternyata suara saya kurang. Oke, saya harus belajar nyanyi. Itu orang mau belajar sama. Kamu dari mental dulu. Ya, kamu udah punya bakat. Ini contoh kalau kamu sudah punya bakat. Saya punya bakat nyanyi. Berarti kan secara tidak langsung 70% udah ada alamiah. Bakat kamu suaranya bagus. Tinggal latihan dikit dan mental kamu berani. Itu aja. Ya, hafal lirik. Ya, nggak terlalu susah-susah. Orang kalau sudah punya bakat itu nggak perlu ngoyo-ngoyo, nggak perlu susah-susah sampai saya harus mau dada tinggi, tekniknya bagaimana, nggak usah. Ini contoh kalau kamu seandainya nyanyi ya. Ini saya kasih contoh untuk kalian. Nggak tahu kalian mungkin apa kuliner ke atau apa ke. Kamu lihat potensi kamu tuh apa, itu yang dikembangkan, bukan malah kamu pergi cari ke orang itu bisnis kayu. Oke, saya juga harus bisnis kayu, padahal kamu bukan orang pekerja lapangan. Akhirnya ujung-ujungnya kamu sakit karena nggak tahan fisikmu. Nah ini itu yang harus kamu lihat. Jangan lihat dari orang lain, tapi lihat dari dalam dirimu. Kamu punya apa? Kamu bisa apa? Nah itu yang semesta mau sampaikan tuh. Bakat kamu di ini kan lah. Ibaratkan ini benih-benih kan, dikembangkan untuk bisa hidup, untuk bisa tumbuh gitu. Bukan duduk diam di tempat di dalam dirimu, cuman hanya dirimu yang menikmati, hanya dirimu yang, dan kamu mencari di luar, validasi di luar gitu. Ya. Jadi coba seperti gitu. Contoh ya, Ariel Noah. Dia arsitek, sarjana arsitek, tapi nalurinya untuk musik seni. Dan akhirnya mengantarkan dia lebih up. Nah ini, jadi carilah pekerjaan yang memang kamu sukai. Carilah pekerjaan yang memang kamu cintai. Supaya tidak menjadi beban. Karena kalau kita menjadi beban, itu tidak menjadi berkat buat diri kita. Bikin tambah penyakit muncul. Karena tekanan, harus selesaikan, padahal kita gak nyaman. Tetapi kalau pekerjaan itu kita sayangi, cintai, itu akan menjadi berkat. Kenapa? Karena kita merasa happy, nyaman, enjoy, tanpa tekanan. Dan itu bisa menjadi berkat buat kita, dari kesehatan, dari pikiran, dari fisik, mental. Dan kita bisa memberkati orang lain, dari mungkin suara kita, dari apa, pokoknya intinya dari yang kita karyakan gitu. Ya, apa yang kamu bisa sekarang, pikirkan dari kamu. Kayaknya tapi sekarang saya sudah bekerja jadi karyawan, itu pilihan. Saya tidak suruh kamu langsung resign, no. Tetapi kamu yang harus bisa tahu bahwa oke, saya nyaman di sini, oke, silahkan lanjut. Tapi kalau kamu merasa saya sudah tidak nyaman di sini, berarti secara tidak langsung itu sinyal dari hatimu bahwa tempatmu bukan di sini. Ya, bukan hanya sekedar uang. Kalau hatimu nyaman, hatimu enjoy, hatimu senang, uang itu akan datang. Kenapa? Karena hatimu menarik. Terkadang orang berbicara begini, kayak saya ini kerja keras tapi apa ya, selalu tidak bisa kaya. Ya karena kamu kerja keras. Kadang-kadang kita gini ya, kerja keras dengan kerja cerdas. Mungkin semesta gini, oke, kita harus kerja keras. Tapi ternyata semesta mau sampaikan kepada kamu, jangan kerja keras deh. Kamu kerja cerdas aja. Artinya kan kita tidak tahu takdir kita seperti apa. Tetapi selama kita sudah berusaha dan belum, berarti ada pesan semesta yang harus kita nyeh gitu. Apa yang sebenarnya salah gitu. Terkadang kita nggak peka terhadap suara semesta, suara Tuhan. Ya. Oh, ternyata semesta mau bentuk saya kayak gini. Dengan diberikannya masalah itu. Supaya kita keluar dari tempat ini untuk bisa mendapatkan tempat yang baru, yang lebih baik. Ya. Oke, di sini Page of Cups. Tuh. Harus sesuai kata hatimu. Hatimu di mana, langkahmu di mana. Ya, harus vibrasi, harus seirama hati dan langkah. Jangan saya suka nyanyi, tapi saya harus kerja di ini aja, di luar aja, di kerja lapangan. Ya. Atau kerja yang lain. Ya enggak apa-apa kalau kamu suka. Ya. Hobi nyanyimu itu untuk selingan aja. Tapi kenapa tidak hobimu itu dijadikan pekerjaan utama? Terkadang kan kita begitu. Hobi kita jadi selingan. Kenapa tidak? Semesta mau membentukmu untuk pekerjaan kamu itu pekerjaan utama gitu.
Sekarang orang hobi makan, doyan makan bisa menjadi pekerjaan utama kok. Dia bikin konten, viewsnya banyak. Kenapa harus cari pekerja di kantoran? Ini contoh. Karena sebenarnya tuh semenjak ada teknologi, kita sudah dibantu. Ya, cuman terkadang kita tuh masih di pola nyaman kita, yang kita rasa nyaman, padahal sebenarnya tidak. Ya, nine of wands. Kalau kamu mau sukses, kamu mau kaya, ya, semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa berdiri di atas kakimu sendiri, bukan bertumpu pada orang lain. Ya, karena kalau kamu bertumpu pada orang lain, pada saat dia jatuh, kamu pun ikut jatuh. Atau pada saat kamu sudah tidak ada dibutuhkan, tenagamu tidak profesional lagi atau sudah tidak produktif lagi, kamu akan dilengsarkan, dicari dengan digantikan dengan orang-orang yang berpunya kompetensi yang lebih dari kamu. Kita kan punya fisik ini tidak abadi. Ya, suatu saat kita pasti akan menua. Tenaga juga berkurang. Makanya saya bilang harus bertumbuh pada dirimu, kakimu sendiri kalau memang kamu sukses. Ini kita bicara kesuksesan ya. Ya, karena kalau kita salah pilih pekerjaan, kita kan nggak akan sukses. Intinya seperti gitu. Sama seperti kalau kita bicara, kalau kita akan bahagia itu kalau kita mendapatkan pasangan yang cocok. Tetapi kalau kita mendapatkan pasangan yang salah, kita nggak akan bahagia. Ya memang benar, sama. Kamu mendapatkan pekerjaan, kamu mau jadi orang kaya, harus kamu bisa mendapatkan pekerjaan yang memang pas untuk dirimu. Jadi terkadang kita bilang, oh kita mau menjadi kaya, saya harus kerja keras, nabung. Tapi banyak yang nabung tapi nggak kaya-kaya kok. Ya. Coba kamu lihat, macam contoh saya reading tiap hari, views saya berapa sih? Tapi saya nyaman, saya happy. Dan akhirnya usaha-usaha di bidang saya lainnya, ya ini saya kasih contoh ya, supaya ini motivasi, bukan saya sombong atau apa, tidak. Tetapi saya selain konten kreator, ya saya punya bisnis lain ada, akhirnya bisa entah di mungkin saat ini, oh ternyata kok di konten kreator saya, ya di tarot ini, ternyata hari ini bulan ini naiknya di sini. Oh ternyata besok naiknya di usaha sebelah. Jadi kalau kamu udah tahu, oh ternyata saya nih harus punya bisnis. Bisnis itu bukan cuma satu, harus banyak. Nah, supaya dia bisa membacking kekurangan dari bisnis yang lainnya. Makanya tadi saya bilang harus bisa berdiri di kakimu sendiri. Kamu harus bisa tahu kamu punya kemampuan itu apa. Ya. Kok Kak Ica semangat sekali ya reading tiap hari? Ya karena saya bahagia, bukan hanya sekedar views ya, uang. Kamu lihat coba, saya dapat berapa sih dari YouTube? Tapi pencerahan yang saya kasih, ada kayak macam pesan moral atau kebahagiaan untuk bisa up kepada kalian. Itu yang saya nyaman, dan akhirnya rezeki lainnya tuh datang sendiri. Nah ini semesta mau sampaikan kepada kamu, berdirilah di atas kakimu sendiri, di mana ada potensi dalam dirimu itu yang dikembangkan. Bukan malah duduk diam, tidak menghasilkan apa-apa. Talentamu kan sudah ada bakatmu, sudah ada warisan dari semesta. Kenapa kamu tidak kembangkan? Ya, the magician. Apa yang tidak mungkin pasti menjadi mungkin, kalau kamu memang yakin. Ya. Tapi kalau kamu ragu-ragu ya nggak usah. Ragu-ragu itu kan berarti ada di vibrasi bawah. Ngapain kita mau kerja kalau ragu-ragu? Kalau kamu kerja yakin, pasti bisa sukses. Ya. Jangan orang bilang ini, pasti 2-3 bulan panas-panas tai ayam aja tuh ya. Ujung-ujungnya pasti bangkrut atau tutup. Kamu buktikan bahwa kamu bisa sukses. Jangan dengar kata orang. Di sini semesta mau sampaikan kepada kamu untuk mental. Mentalmu harus dikelola. Ya. Dan hatimu harus bersih nih, sukacita. Ya. Dimana ya dari hatimu akan terpancarkan energi-energi positif untuk bisa mendatangkan rezeki dari sumber-sumber lainnya. Bukan dari yang tadi saya bilangnya cuma dari YouTube doang. Enggak. Tapi karena kamu happy ya, dari contohnya pekerjaan utama kamu, karena kamu happy, nyaman, akhirnya berkat itu mengalir ke rezeki di mana kamu punya bisnis-bisnis lainnya. Intinya seperti gitu. Jadi kita ini ibaratkan masih banyak jalan menuju Roma, bukan satu jalan doang. Tapi apa? Sumbernya satu. Ibaratkan kalau kita mau banyak jalan menuju Roma, tapi kan untuk sampai di sana contohnya ya, kalau kita pakai kendaraan kan tetap pasti butuh bensin. Nah, bensin itu energi. Ya, ataupun mungkin kalau mau dibilang kamu jalan kaki, ya, tapi kan butuh makan. Makan itu adalah energi untuk bisa mendapatkan tenaga.
Makannya apa ya? Sama seperti ini ya. Makannya adalah bahagia. Energi bahagia itu akan memancarkan semua energi kelimpahan dan lain-lainnya datang kepada kamu yang baik. Tapi kalau kamu bersungut-sungut ya sudah, masalah silih berganti. Tak henti-hentinya datang kepada kamu. Kenapa? Kamu yang memanggil, ya. Jadi semesta mau sampaikan seperti itu, berbahagialah, bersyukurlah dengan apa yang ada padamu saat ini. Ya, kamu mau jadi karyawan, kamu jadi bos, kamu jadi wirausaha, kamu jadi apa, terserah, itu pilihan dari dirimu. Ya, yang pastinya harus berbahagia. Kalau kamu tidak berbahagia saat ini berarti itu sinyal bahwa kamu tidak baik-baik saja. Semesta mau menuntunmu ke tempat yang lebih baik. Gitu, lebih peka terhadap suara hati ya. Oke, itu pesan semesta untuk karirmu, untuk pekerjaanmu ya. Jadi ikutilah lebih peka terhadap suara hatimu, di mana semesta mau yang terbaik untuk dirimu. Semua keputusan ada di dalam tanganmu ya, karena keputusanmu itu adalah penentu takdirmu di masa depan. Jadi bijaksanalah dalam mengambil keputusan ya. Oke, dan sekarang untuk pekerjaan-pekerjaan yang sesuai untuk Taurus ya. Taurus ini orangnya kan teliti ya. Betul-betul teliti, betul-betul apa ya, mendetail gitu, dan ada kesempurnaan ya. Jadi kayaknya, dan harus tenang ya. Nggak bisa di keramaian yang ribut warawiri, nggak, dia butuh konsentrasi yang sangat luar biasa. Harus hening, harus fokus. Nah ini, jadi kamu tuh cocoknya jadi contoh ya, akuntan ya. Jadi betul-betul, waduh ini mana nih yang nggak balance ya. Oh ternyata di sini. Oh ternyata gini. Oh ternyata gitu ya. Jadi kalau kita pusing, wah ini balance, sabar, cari lagi gitu. Akuntan itu tuh cocok untuk kamu ya, karena ketelitian dan kesabaran ya. Begitupun mungkin bertani, beternak ya, dari kecamba, dari benih kecamba, tunggu sampai ya, itu kamu ya. Karena ada orang yang nggak suka menunggu loh, tapi kamu bisa ya. Dan kamu apa, kayak macam seolah-olah itu kamu tuh menikmati itu ya. Kamu jadi desainer perancang busana ya, kamu jadi tukang jahit ya, mendetail ya, ini bagus. Kamu contohnya buka desainer untuk gaun pengantin ya. Kan gaun pengantin tuh kadang-kadang kita udah jadi perfect, tapi pelanggan itu kan kadang-kadang bawel ya. Tapi kamu mampu, itu kamu karena ada sisi kesabaran kamu ya. Nah itu kan semua dari hati. Coba kalau kamu ke Sagittarius atau ya tempat bintang lain, mana dia sabar? Nggak bisa. Karena itu yang tadi saya bilang, talentamu tuh sebenarnya sudah ada, tinggal kamu kembangkan ya. Koki ya, kamu jadi tukang masak, pasti masakanmu enak. Kenapa? Karena dari hati, bukan asal masak. Banyak orang bisa masak, tetapi masak dari hati itu jarang-jarang. Makanya orang biasa bilang bumbu sama ya, tapi beda tangan beda rasa ya, karena bicara pancaran dari hati ya. Terus apalagi ya, mungkin kalau mau dibilang mungkin TNI ya. TNI ada daya juang, sabar ya, mengajari atau mau belajar ya. Dan ya pokoknya intinya semangat gitu ya. Apalagi ya, untuk bicara yang sabar-sabar, manajer kan sabar, mengayomi orang banyak itu kan harus perlu kesabaran. Owner, jadi kamu cocok itu buka usaha ya, kamu tuntun anak-anak buahmu, jadi kamu selalu memberikan contoh buat mereka. Nah itu, karena menuntun orang itu kan kadang-kadang stres ya, apalagi dengan karakter dan sifat yang berbeda-beda, tambah puyeng. Tapi kamu bisa, kamu mampu. Nah ini leader ya, jadi kamu tunjukkan bakat itu. Nah ini cocok untuk kamu. Selebihnya ya kamu cari sendiri sesuai dengan kata hatimu ya. Karena untuk kamu cocoknya sebagai akuntan pajak kek, akuntan apa kek ya, jasa, memberikan jasa ya. Terus apalagi desainer, perancang busana, terus petani, peternak ya, apalagi manajer, koki, dan lain-lain. Kamu bisa menyesuaikan ya. Oke, itu yang dari saya. Selebihnya dari kamu yang menyesuaikan. Tapi yang ingat, yang tadi saya bilang, semua pekerjaan itu baik, tinggal hatimu bagaimana. Kalau hatimu bahagia, di situ tempatmu. Kalau hatimu tidak bahagia, berarti secara tidak langsung itu bukan tempatmu. Ambillah keputusan yang bijaksana untuk dirimu, untuk hidupmu jauh lebih baik ke depannya.
Taurus ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate Taurus. Saya doakan semoga ke depan hidupmu jauh lebih bahagia, lebih menyenangkan dan diberkati, diberikan kelimpahan dari semesta. Oke, itu yang bisa saya readingkan. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.